وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat, malam pertama dari bulan Jumadil Akhirah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 21 November 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian dengan membaca kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, jamaah Majelis Taklim Bumiku Mengaji yang saya muliakan karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada bab, yaitu penulis rahimahullahu taala berkata, ijtanibu al-kabair, yang artinya jauhilah dosa-dosa besar. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan beberapa poin, yaitu bahwa ada di dalam agama Islam ternyata dosa besar dan ada dosa kecil. Kemudian ada dalam agama Islam yaitu dosa-dosa besar adalah setiap dosa yang diancam dengan murka, siksa, neraka, laknat, dan hukuman tertentu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita lanjut apa yang disebutkan oleh penulis, yaitu macam-macam dosa besar gitu ya. Sebentar, kita sampai kepada dosa besar yang pertama dalam perkara akidah, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita lanjut kepada poin yang kedua, al-kabair fin nafsi wal aqli, yaitu qatlun nafsi bighairi haq wa ihraqul insan awil hayawani bin nar wal istitalatu ala al-dha'if awil zawjah awil tilmid awil khadim awil dabbah wal ghibah wal namimah naqlul kalami sayyi lil fitnah wal mashrubat al muskirah bi anwa'iha, yang artinya dua dosa besar dalam jiwa dan akal: membunuh orang tanpa alasan, membunuh orang tanpa alasan yang benar. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, "Fala taqtulu wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal abadi di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakannya siksa yang besar. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa diharamkan dan termasuk dosa besar membunuh orang yang beriman tanpa kebenaran. Membunuh orang yang beriman tanpa kebenaran termasuk daripada dosa besar. Kemudian juga ada dalil yang lain yang menunjukkan terhadap dosa besar tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang hamba-hamba yang menjadi hamba-hamba Allah, dan sifat-sifat mereka adalah wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan kecuali dengan kebenaran. Kecuali dengan kebenaran. Ini sifat-sifat orang beriman, yaitu tidak membunuh orang tanpa ada alasan yang benar, ya, tanpa ada alasan yang benar. Ini tidak boleh dan berat sekali membunuh dengan tanpa alasan yang benar. Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Kabair menyebutkan tentang bahaya dosa membunuh tanpa ada alasan yang benar. Bahkan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa tidak ada dosa yang lebih besar setelah dosa melakukan kesyirikan dibandingkan membunuh, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Furqan yang saya bacakan tadi. Sifat hamba-hamba Allah yang beriman adalah tidak melakukan kesyirikan, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
tidak berdoa kepada selain Allah maksud saya, kemudian tidak membunuh jiwa yang tidak dibenarkan untuk dibunuh tanpa kebenaran. Nah, ini adalah hal yang sangat besar di dalam agama Islam, dan itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan ayat 68 sampai 70. Begitu juga dalam surat Al-Maidah ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man qatala nafsan bighairi nafs aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'an." Yang artinya barang siapa yang membunuh nyawa tanpa nyawa, artinya bukan karena hukum qisas, atau dia merusak di muka bumi, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Maka ini tidak diperbolehkan dan termasuk dosa besar. Begitu juga dalam surah At-Takwir ayat 8 sampai 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza al-mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Yang artinya, dan jika al-mau'udah, yaitu bayi-bayi yang dikubur tanpa sebab, ya, sebabnya hanya karena mungkin dia adalah bayi wanita. Nanti di hari kiamat bayi-bayi tersebut akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab apa bayi tersebut dibunuh. Ya, ini menunjukkan bahwa diharamkan untuk membunuh, karena nanti di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, beliau ditanya ayyudz dzambi a'zam, yang artinya dosa apakah yang paling besar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang menciptakanmu. Kemudian beliau ditanya lagi, summa ay, lalu apa lagi wahai Rasulullah dosa paling besar? Kemudian beliau menjawab, an taqtula waladak khasyata an yat'ama ma'ak, engkau membunuh anakmu karena takut ia akan makan bersamamu, karena takut ia akan makan bersamamu. Ini hadis riwayat Bukhari yang menunjukkan bahwa diharamkan membunuh, apalagi membunuh anak, apalagi karena hanya takut mendapatkan kemiskinan gara-gara memiliki anak tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah hadis yang lain yang menunjukkan bahwa dosa membunuh sangat berat, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Jika dua muslim bertemu dengan dua pedangnya, maksudnya saling membunuh satu dengan yang lainnya, fal qatil wal maqtul finnar, maka yang membunuh dan dibunuh di dalam neraka. Yang membunuh dan dibunuh di dalam neraka. Timbul pertanyaan, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang membunuh pantas di dalam neraka. Lalu ada apa dengan orang yang terbunuh? Kemudian Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Orang yang terbunuh tetap saja dia di dalam neraka karena dia juga bersemangat untuk membunuh temannya. Karena dia juga bersemangat untuk membunuh temannya. Artinya kalau dia terbunuh dia juga menjadi pembunuh. Nah, gitu. Ini menunjukkan bahwa membunuh adalah dosa besar. Kenapa? Karena diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad tentang membunuh ini, la yazalul mar'u fi fushatin min dini ma lam yatanadda bidamin haram. Masih saja seseorang di dalam kelapangan dari perkara agamanya selama tidak terkena darah yang haram. Selama tidak terkena darah yang haram. Artinya kalau sudah terkena darah yang haram, maka susah baginya untuk lapang saat hisab kelak. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan hadisnya hasan dengan pembantu-pembantu riwayat yang lain, bahwa dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, laqatlu mu'minin a'zamu indallah min zawalid dunya. Sungguh membunuh orang beriman lebih besar dosanya di sisi Allah, perkaranya di sisi Allah, dibandingkan hilangnya dunia. Lebih besar dosanya di sisi Allah dibandingkan hilangnya dunia. Nah, ini menunjukkan bagaimana beratnya perkara membunuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, jangan sampai sedikit-sedikit main pisau, jangan sampai sedikit-sedikit main tonjok dan seterusnya. Ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian selanjutnya hadis Rasul juga yang berkaitan dengan membunuh, hadis riwayat Bukhari, yaitu awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Yang pertama kali akan diadilkan, diputuskan di antara manusia adalah perkara darah. Yang pertama kali diadilkan di antara manusia adalah perkara darah. Kalau ada yang bertanya, bukankah yang dihisab pertama kali di sisi Allah adalah perihal sholat? Lalu kenapa ini ada perkara darah? Maka jawabannya, perihal sholat hubungannya antara hamba dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan perihal darah hubungannya antara hamba dengan hamba, antara makhluk dengan makhluk, ya, antara makhluk dengan makhluk. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain yang menunjukkan juga bahayanya dan besarnya dosa membunuh, dan banyak hadis-hadisnya ini, di antaranya juga adalah menjadi penunjuk atau pelopor terbunuhnya seseorang. Nah, ini bahaya sekali, menjadi pelopor terbunuhnya seseorang. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim
Nabi Muhammad SAW bersabda, ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sannal qatl. Tidak ada seorang yang dibunuh dengan kezaliman kecuali atas anak Adam yang pertama tanggung jawab atau bagian dari darahnya tersebut, karena ia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Nah, ini bahaya ketika seseorang menjadi pelopor terjadinya pembunuhan. Ya, jangan sampai menjadi pelopor terjadinya pembunuhan di tengah kaum muslimin, karena dia akan bertanggung jawab atas semua darah tersebut. Seperti misalkan kerusuhan yang sebelum ini, maka siapa saja yang ikut berkomentar, kemudian akhirnya terhasut, terhasut, kemudian terjadilah pembunuhan, terjadilah kekacauan, maka semua yang menjadi sebab terjadinya pembunuhan tersebut dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil yang menunjukkan akan hal itu? Coba perhatikan hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dan hadis riwayat Imam Ibnu Majah ini ada yang mensahihkan, ada yang melemahkan, bahwa tetapi kita baca hadisnya, man a'ana ala qatli mu'minin bi syatri kalimah laqiyallaha maktubun baina ainaihi ayisun min rahmatillah. Barang siapa yang menolong atas terbunuhnya seorang beriman walau hanya dengan satu kata, subhanallah, maka dia akan bertemu dengan Allah dan tertulis di tengah-tengah matanya atau di tengah antara dua matanya, yaitu orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya susah untuk Allah Subhanahu wa taala merahmatinya karena dia sudah menolong orang yang ingin membunuh orang beriman. Nah, di sana ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dhanbin asallah an yaghfirah illa ar-rajul yamutu kafiran aw ar-rajul yaqtulu mu'minan muta'ammidan. Yang artinya setiap dosa semoga Allah mengampuninya kecuali orang yang meninggal dalam keadaan kafir, atau kecuali seseorang yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja. Berat membunuh orang yang beriman dengan sengaja, sangatlah berat. Bahkan bukan hanya orang beriman, tetapi orang yang dijamin keamanannya meskipun dia orang kafir atau musyrik, tetapi dia dijamin keamanannya, maka pada saat itu dia tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Ya, dia tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan untuk dibunuh. Nah, contoh misalkan orang yang mu'ahad. Mu'ahad artinya dalam perjanjian aman, damai. Ya. Rasulullah SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yurah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa yang membunuh seorang yang mu'ahad, yaitu yang dalam perjanjian aman, seperti misalkan turis datang ke Indonesia dalam perjanjian aman, kemudian seorang dari negeri kafir datang ke Indonesia, datang ke negeri muslim dalam perjanjian aman, maka pada saat itu siapa yang membunuhnya tidak akan mencium bau surga. Dan sesungguhnya
bau surga atau semerbak surga ini bisa tercium dari 40 tahun perjalanan burung. Artinya kalau burung terbang selama 40 tahun, maka dia baru akan mencium bau surga. Nah, orang yang membunuh, orang yang dalam perjanjian aman tidak akan mencium bau surga tersebut karena dia melakukan kezaliman dan ketidakjujuran di dalam kesepakatan. Nah, ini. Kemudian penulis berkata, wa ihraqul insan awil hayawan binnar. Termasuk daripada dosa besar adalah yaitu membakar orang dan hewan dengan api. Maka di dalam agama Islam tidak boleh seseorang menghukumi orang lain dengan membakar, ya. Tidak diperbolehkan menghukumi seseorang dengan membakar, baik itu hewan ataupun manusia, ya, baik itu hewan ataupun manusia. Coba perhatikan sekarang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar. Fantalaqa li hajatih. Lalu beliau pergi untuk sebuah hajatnya, yaitu buang air kecil atau buang air besar. Kemudian fara'ainahu hamratan ma'aha farkhan fa'akhadna farkhaiha faja'atil humrah fara'aina humrah ma'aha farkhan fa'akhadna farkhaiha faja'atil humrah faja'alat tafrish faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala man faja'a hadhihi biwaladiha raddu waladaha ilaiha wa ra'a qaryata namlin qad harraqnaha qala man harraqa hadhihi qulna nahnu qala innahu la yanbaghi an yu'adziba binnar illa rabbun nar. Yang artinya Rasulullah SAW pernah melihat sarang dari semut dibakar oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian beliau berkata, siapakah yang telah membakar ini? Siapakah yang telah membakar ini? Kemudian para sahabat mengatakan, kami wahai Rasulullah. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak seyogianya menyiksa dengan api kecuali Tuhan yang memiliki api. Tidak seyogianya memiksa dengan api kecuali Tuhan yang memiliki api. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau menyiksa dengan api tidak diperbolehkan, sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, la tu'adzibu bi'adzabillah, janganlah kalian menyiksa dengan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kalian menyiksa dengan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga manusia. Hewan saja tidak diperbolehkan, apalagi manusia. Nah, kemudian setelah itu penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wal istita'atu 'ala ad-dha'if awiz zawjah awid tilmin awil khadim awid dabbah. Yang artinya termasuk dari dosa besar adalah mengulur-ngulur waktu
pemberian hak orang lemah atau istri atau murid atau pembantu dan binatang melata. Nah, ini termasuk daripada dosa besar, yaitu tidak memperhatikan hak-hak orang lemah. Ya, seperti rakyat, kemudian seperti istri, ini lemah. Anak yatim, ini lemah. Rasulullah SAW bersabda, Inni uhardiju alaikum haqqad dha'ifain. Sesungguhnya aku memberatkan kepada kalian dua hak yang lemah, dua hak orang lemah, al-yatim wal mar'ah, anak yatim dan perempuan. Maka tidak boleh seseorang untuk mengulur waktu memberikan hak kepada orang lemah, baik itu anak yatim ataupun istri. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda tentang istri, bahwa beliau di posisi yang lemah selalu, yaitu beliau bersabda, Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awanun indakum. Aku wasiatkan kalian wahai para suami berbuat baik kepada para istri, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tawanan di tengah-tengah kalian. Tawanan artinya adalah tidak bisa ngapa-ngapain, berat, lemah. Tidak bisa ngapa-ngapain, berat, lemah dia untuk mengerjakan sesuatu. Begitulah istri, dia tidak bisa berbuat yang begitu banyak kecuali dengan izin suaminya. Tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Tidak boleh berbicara dengan orang kecuali dengan izin suaminya. Nah, ini semua adalah kelemahan istri. Makanya sudah lemah tidak boleh dizalimi. Kemudian juga murid, pembantu atau dabah. Nah, tidak boleh seseorang mengulur-ngulur waktu ataupun gaji untuk pembantu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'tul ajira haqqahu qabla an yajiffa araqahu." A'tu al-ajira haqqahu. Berikanlah kepada upah haknya, ya, sebelum habis keringatnya. Qabla an yajiffa araquhu. Hadis riwayat dari Imam Baihaqi, kemudian juga Al-Diya Al-Maqdisi, yang menunjukkan bahwa ini hadis meskipun dia lemah, tetapi jika dikumpulkan seluruhnya maka menjadi hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Hadis tersebut menjadi hadis yang sahih. Nah, kemudian juga binatang melata. Nah, ini tidak boleh juga melalaikan hak yang dimiliki oleh binatang melata, seperti misalkan binatang piaraan. Ya, tidak boleh memberikan haknya terlambat. Maksud saya makanannya kah, minumannya kah, nggak boleh. Ada hadis yang menunjukkan seorang wanita disiksa di dalam neraka akibat dia memelihara seekor kucing yang dia kurung dan dia tidak beri makan, minum, dan juga dia tidak lepaskan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Udzibat imra'atun fi hirrah sajanatha hatta matat." Seorang wanita disiksa disebabkan karena
kucing yang dia kurung sampai meninggal. Fadakhalat fihan nar, maka dia masuk ke dalam neraka disebabkan hal tersebut. La hiya at'amatha wala saqatha idh habasatha. Tidak juga si anak kecil ini tidak diberi makan, tidak diberi minum ketika dikurung. Wala hiya taraktaha ta'kulu min khashashil ard. Dan juga ketika dia diberi kebebasan untuk di luar kandang, maka tidak dibiarkan juga oleh pemiliknya untuk di luar kandang agar bisa makan makanan yang dia cocok baginya. Ini disebabkan inilah dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan termasuk dari dosa besar adalah al-ghibah wan namimah. Al-ghibah wan namimah. Ini termasuk daripada dosa besar, yaitu membicarakan orang lain di belakang orang lain tersebut. Namimah adalah memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain disebabkan karena hasad, dengki. Nah, ini namanya adalah namanya adalah yaitu ghibah namimah, ya, mengadu domba dalam bahasa Indonesianya. Dan dalil-dalil yang menunjukkan haramnya ghibah, di antara dalilnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, sebelumnya dalam Al-Quran malahan, yaitu Allah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ala ba'd, ya ayyuhalladzina wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian dari kalian menghibah sebagian yang lain. Janganlah sebagian dari kalian menghibah sebagian dari yang lain. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, dan apakah salah seorang di antara kalian menginginkan untuk memakan daging saudaranya dalam keadaan bangkai, padahal kalian membencinya memakan hal tersebut. Maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 12. Begitu juga diharamkan ghibah melalui hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Kemudian para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebutkan sesuatu yang buruk tidak di hadapannya. Nah, dan salah satu bahayanya ghibah juga adalah menghabiskan pahala, ya, menghabiskan pahala. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Daud bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, hasbuka min Safiyata kadza wa kadza, wahai Rasulullah, Safiyah itu kan begini orangnya, maksudnya pendek gitu, kemudian kenapa sih dengan dia gitu. Kemudian kata Rasulullah SAW, sungguh engkau telah mengucapkan sebuah ucapan, lau muzijat bima'il bahri lama jazathu, kalau seandainya tercampur ucapan tersebut dengan air lautan, maka air lautannya akan keruh,
ya air lautannya akan keruh, berubah rasanya, warnanya karena saking buruknya perbuatan tersebut. Nah, ini juga menunjukkan bahwa haramnya seseorang berlaku ghibah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu an, inna min arbar riba istitalatu fi al-istitalah fi ardil muslim bighairi haq. Sesungguhnya riba yang paling berat adalah seseorang membicarakan berpanjang-panjang di dalam kehormatan seorang muslim tanpa kebenaran. Di dalam kehormatan seorang muslim tanpa kebenaran. Nah, ini adalah bahayanya dan dosa besarnya ghibah. Ya. Dan namimah. Namimah di dalam agama Islam juga terlarang, ya. Dan dia adalah akhlak yang buruk di dalam agama Islam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang namimah dan pengharamannya berdasarkan dari hadis Rasul dan sebelumnya bahkan dari ayat-ayat Al-Quran. Di antara dalil dari Al-Quran adalah surat Al-Qalam ayat 10 sampai 13. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Janganlah engkau mentaati setiap yang suka bersumpah dan menghinakan. Hammazim masya'in binamim. Hammaz saling mencela, masya'in binamim selalu membawa kabar-kabar untuk mengadu domba. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa penyebutan ngadu domba adalah buruk. Ya, penyebutan ngadu domba adalah buruk. Nah, kemudian juga hadis Rasul surat Al-Humazah ayat 1, wailun likulli humazatil lumazah, yang artinya neraka wail. Wail itu artinya adalah wadin fi jahannam law suyirat ma'al jibal lama'at, sebuah lembah dalam neraka jahannam kalau seandainya dimasukkan gunung niscaya gunungnya akan meleleh saking panasnya berarti. Nah, pada ikhwah, Rasul SAW, Allah berfirman wailul likulli humazah lumazah, neraka wail bagi siapa yang humazah. Humazah yang artinya adalah mengadu domba. Kemudian lumazah yang artinya suka mencela, ya, suka mencela. Nah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum mal idhah hiya al-namimah al-qalah bainan nas. Tahukah kalian apa itu idhah? Idhah itu adalah namimah yang memindahkan perkataan di antara manusia, yang memindahkan perkataan di antara manusia. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad bahwa beliau mengatakan, ala ukhbirakum bisyirarikum, maukah aku beritahukan kepada kalian dengan orang-orang terburuk kalian. Nah, siapa mereka? Al-wasya'una bin namimah, orang-orang yang berjalan dengan mengadu domba, ya. Al-mufarriquna bainal ahibbah, yang memisahkan antara dua orang yang saling mencintai, antara saudara juga. Al-baghuna lil bura'a al-'ad, orang-orang yang melampaui batas. Ini adalah manusia-manusia yang buruk, manusia-manusia yang buruk. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Qatadah bin Da'amah Sadusi, seorang tabi'i, beliau berkata, kana yuqal inna min syarri ibadillah kulla ta'anin wa la'anin wa nammamin. Sesungguhnya dikatakan orang yang paling buruk dari hamba-hamba Allah adalah setiap orang yang suka mencaci, melaknat dan mengadu domba. Mencaci, melaknat dan mengadu domba. Kemudian juga hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat
awil as-saghir. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa inna abghadakum ilayya al-masya'una bin namimah. Sesungguhnya orang yang paling aku benci adalah orang yang berjalan dengan mengadu domba. Jadi kesana kemari untuk memindahkan perkataan sana ke sini, memindahkan perkataan sini ke sana. Akhirnya terjadi perpisahan. Al-mufarriquna bainal hibbah, yang memisahkan antara teman-teman yang saling mencintai karena Allah. Nah, kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari buruknya mengadu domba adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tajiduna syarran nas dzal wajhain alladhi ya'ti haula biwajh wa haula biwajh." Yang artinya, dan kamu akan mendapati manusia paling buruk yang mempunyai dua wajah, yang datang kepada mereka dengan satu jenis wajah, yang datang kepada mereka dengan wajah yang lain. Nah, ini adalah kemunafikan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas namimah ini berat ya, memindahkan perkataan orang kepada orang lain untuk menghancurkan hubungan di antara keduanya. Ini sangat berat ya. Nah, kemudian setelah itu wal masyrubat al muskirah bi anwa'iha, yang artinya minuman-minuman yang memabukkan dengan berbagai macam jenisnya. Nah, kal khamri wan nabidhi wal whisky wal birah wa ghairiha, seperti minum khamar, minuman yang memabukkan, an-nabidh, minuman yang berasal dari fermentasi, al-whisky, minuman dari whisky, kemudian birah wa ghairiha. Birah saya tidak tahu apa itu maksudnya. Nah, ini termasuk daripada hal yang sangat diharamkan dalam agama Islam, yaitu mengkonsumsi sesuatu yang menghilangkan akal, termasuk di dalamnya adalah minum khamar atau yang lain-lainnya. Dalilnya jangan jelas, sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamr, kemudian maisir, kemudian al-ansab, kemudian al-azlam. Khamr minuman yang memabukkan, maisir judi, al-ansab mengundi nasib, ya, mengundi nasib dengan sesuatu. Kemudian al-azlam adalah, atau sebalik, al-ansab adalah menjadikan hewan sebagai sasaran tembak. Wal azlam adalah meletakkan sesaji untuk berhala. Nah, ini adalah perbuatan syaitan, maka jauhilah agar kalian beruntung. Dan di dalam hadis banyak sekali tentang pengharaman minum khamr. Kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan adalah haram. Setiap yang memabukkan adalah haram. Wa inna Allaha ahida wa inna alayya 'ala Allahi ahdan liman yashrabul muskira an yasqiyahu min tinatil khabal. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah, berjanji, bagi siapa yang minum hal yang memabukkan, Allah akan meminumkan kepadanya tinatul khabal.
Apa itu tinatul khabal wahai Rasulullah? Irqu ahlin nar atau ansaratu ahlin nar, yaitu keringatnya penghuni neraka. Kemudian juga kotoran-kotoran dari penghuni neraka ataupun keringat-keringat basah-basah dari penghuni neraka. Ini termasuk daripada yang akan diminum oleh orang yang minum minuman yang memabukkan. Nah, kemudian pada ikhwan dirahmati Allah, penulis berkata wa tanawul as-sumum wa tanawulis sumum wa akli lahmil khinsir, dan memakan racun ini diharamkan, memakan daging babi, wal maitah bila darurah, dan bangkai tanpa ada rasa terpaksa, wal ashribah ad-dharrah, dan juga diharamkan untuk meminum minuman yang membahayakan, wal ashribah ad-dharrah, meminum minuman yang membahayakan. Minuman di sini maksudnya yang dimasukkan ke dalam mulut, karena penulis mengatakan di sini kal hashish wad dukhan li dararihima, seperti hashish. Hashish itu orang meniup gambarnya begini. Nah, al hashish nih saya berikan al hashish. Nah, ini adalah gambar dari hashish. Biasanya dia dilinting-linting begitu. Nah, ini adalah al-hashish. Iya. Nah, itu seperti itulah, ya. Itu al-hashish, diharamkan itu. Penulis berkata, wad-dukhan li dararihima wa qatl insan nafsahu walau bi kat tadkhin, dan seseorang membunuh dirinya walau dengan pelan-pelan seperti merokok. Nah, seperti merokok. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada buku saya pernah membaca, yaitu judulnya, dan buku ini ditulis oleh ulama abad ke-11, bayangkan. 11 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 1033. Kita sekarang abad ke-15, 1447. Berarti sekitar 300-an tahun yang lalu. Ya. Tahqiqul Burhan fi sya'ni dukhan alladhi yashrabuhu an-nasu al-yawm. Yang artinya penelitian, petunjuk dalam permasalahan mengkonsumsi rokok atau merokok yang dihisap oleh manusia sekarang, ditulis oleh Syekh Mar'i bin Yusuf Al-Karmi Al-Maqdisi Al-Hambali. Kemudian buku ini mengatakan bahwa pendapat yang lebih kuat menurut beliau yaitu dia makruh gitu ya, dia makruh. Tetapi kemudian buku ini diberikan catatan kaki, komentar oleh para ulama, di antaranya Abu Ubaidah, Fadilat Syekh Abu Ubaidah Masyhur Hasan Salman. Ya. Bahwa
dalilnya adalah haram. Dalilnya adalah haram. Sebentar. Dan dalil-dalil yang menunjukkan haramnya merokok, ya, banyak sekali. Di antaranya dari Al-Quran, Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan ia menghalalkan bagi mereka at-thayyibat, yaitu Rasulullah SAW menghalalkan yang makanan yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan beliau, yaitu Rasulullah SAW, mengharamkan al-khaba'ith. Maka merokok haram karena dia termasuk daripada khaba'ith, yaitu hal-hal yang buruk, ya. Kemudian merokok juga haram karena dia berbahaya untuk kesehatan dan penyebab kematian. Dalam surat An-Nisa ayat 29 sampai 30 Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian. Nah, dan sudah dimaklumi bagi orang yang berakal sehat bahwa kalau seandainya orang yang berakal sehat ini ditanya di manakah rokok di antara thayyibat dan khaba'ith, hal yang baik dan hal yang buruk. Nah, ini maka niscaya dia akan meletakkan dukhan atau rokok ke dalam tempat yang buruk. Baik. Kemudian dia membahayakan. Rasulullah SAW bersabda, la darar wa la dirar, tidak ada bahaya dan tidak ada mendatangkan bahaya. Nah, saya punya buku dengan judul, ini awal-awal saya tulis buku, judulnya adalah Kalau Benar Kenapa Tidak Diikuti, ya. Kalau benar, mengapa tidak diikuti? Bentar, saya cari. Di situ ada permasalahan yang memang ini saya tulis karena buku itu tulisan yang ditulis karena ada orang bertanya, gitu ya. Dan pertanyaannya sangat mendasar sekali. Ustadz, saya baru mengenal dakwah ini. Kemudian saya lihat apa yang selama ini kita lakukan, kenapa kemudian dinyatakan salah, gitu ya. Kenapa kemudian dinyatakan salah? Nah, itu salah satunya adalah yaitu tentang merokok. Kenapa diharamkan untuk merokok? Padahal banyak sekali para kiai, para ustadz, para habaib, mereka merokok. Nah, ini. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya jawab di dalam buku tersebut, orang
ketika menolak kebenaran ada penyebab-penyebabnya. Salah satunya adalah kesombongan. Dan seseorang yang tidak mau menerima kebenaran karena dia menyombongkan diri dari kebenaran. Ya, menyombongkan diri dari kebenaran. Padahal di dalam Al-Quran jelas sekali, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian bunuh diri kalian sendiri. Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwa haramnya merokok. Ya, haramnya merokok. Dan banyak sekali juga dalil-dalil yang lain tentang haramnya merokok ini. Bentar. Jadi kalau ditanya kenapa rokok diharamkan, karena Allah berfirman surat Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Rasulullah SAW menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Orang yang berakal tidak meragukan bahwa rokok adalah termasuk hal-hal yang buruk. Itu sebab pertama. Sebab yang kedua, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Tanpa diragukan lagi, rokok mengakibatkan penyakit yang mematikan. Kemudian yang ketiga, karena surah An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian. Rokok adalah pembunuh berkala terhadap diri sendiri. Kemudian dalil yang keempat, surat Al-Isra ayat 27, ayat 26-27, wala tubadzir tabdzira. Janganlah kalian melakukan pemborosan, menghambur-hambur harta. Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan bi rabbih kafur. Sesungguhnya orang-orang yang boros, mubadzir, adalah saudara-saudara setan, dan setan terhadap Allah adalah sangat ingkar. Dalil yang kelima, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, la dharar wa la dhirar, tidak ada bahaya dan tidak membahayakan. Rokok berbahaya atas penghisapnya, keluarganya, anaknya, dan bahkan orang yang duduk bersamanya yang tidak menghisap rokok. Dalil yang keenam, karena Rasulullah SAW bersabda, inna rijalan yatakhawaduna fi malillah bighairi haq falahumun nar yaumal qiyamah. Sesungguhnya ada manusia yang menghamburkan harta Allah tanpa kebenaran, maka bagi mereka neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Dan rokok termasuk menghamburkan harta tanpa hak dan tanpa kebenaran. Wallahu alam, ini yang bisa disampaikan. Kita cukupkan dulu pada pertemuan ini tentang sampai kepada rokok tadi, sampai kepada rokok. Nah, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita harus ketahui dulu asal permasalahannya. Asal permasalahannya adalah bahwa ada dua asal permasalahannya. Yang paling pertama, al-wala lil muslim. Loyal hanya kepada Islam dan kaum muslimin. Loyal di sini artinya cinta, ingin dekat, ingin menolong hanya kepada kaum muslimin. Dalilnya apa? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman. Yang artinya kamu tidak akan dapati wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya akan bersenang-senang, berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan rasulnya. Kamu tidak akan dapati orang beriman yang mencintai Allah dan rasulnya akan bersenang-senang, saling cinta mencintai dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, ini asal hukumnya nggak seperti itu, ya. Tidak boleh orang beriman loyal kepada orang kafir. Nah, dari sini kemudian mencabang, yaitu tidak boleh seorang Muslim menolong orang kafir untuk membunuh orang Islam atau memerangi kaum muslimin. Nah, itu termasuk dosa besar, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Ya. Termasuk di dalamnya tidak boleh membunuh atau menolong orang kafir untuk membunuh kaum muslimin atau untuk memerangi kaum muslimin, nggak boleh. Ini diharamkan dalam agama Islam dan masuk dosa besar, ya. Nah, sekarang kita ke pertanyaan, apakah memboikot itu termasuk daripada memutuskan pertolongan kepada orang ataupun perusahaan yang jelas-jelas memerangi kaum muslimin? Maka wallahu alam, apabila terdapat kejelasan bahwa memerangi perusahaan tersebut, memerangi kaum muslimin, kemudian perusahaan tersebut mendonasi musuh-musuh kaum muslimin, maka kita tidak boleh tolong-menolong dengan mereka. Ini kalau sudah jelas. Apakah tidak tolong menolongnya kita bermanfaat atau tidak bermanfaat, nah itu urusan lain. Yang penting kaedahnya dalam beragama tidak boleh menolong orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Tidak boleh menolong orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh seperti itu.
Harus dipisahkan, ketika kita sudah mendapatkan gaji dari bank tersebut, maka segera dipisahkan. Ya, setelah disetorkan kan ibu dapat. Habis itu dipisahkan, dipindahkan ke rekening yang lain. Kan ya, kalau seandainya kita tidak ingin ada uang di situ, maka kapan datang hak kita di bank tersebut langsung pindahkan ke tempat lain. Maka tidak mengapa hal tersebut. Kita kan tidak memilih bank tersebut untuk dijadikan sebagai gaji pensiun kita ke situ, tetapi itu kan keputusan dari perusahaan atau keputusan dari tempat kita bekerja. Saat pensiun, maka kamu akan mengambil gaji di bank tersebut. Nah, itu kan berarti bukan pilihan kita, tidak ada dosa bagi kita. Tetapi dengan catatan setelah kita mendapatkan, pindah ke rekening yang lain atau ke bank yang lain yang memang tidak ada hubungannya dengan memerangi kaum muslimin atau menolong orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Nah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh kaum muslimin. Dan saya berpesan untuk kasus Palestina, Gaza terutama, dan juga yang baru ini Sudan, dan juga daerah-daerah lain seperti di Irak, seperti di Suriah yang masih ada sedikit. Maka sering-sering kaum muslimin berdoa dengan doa Rasulullah SAW. Allahumma anjil mustadhafina minal mu'minin. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang lemah dari orang beriman. Itu adalah kewajiban kita sekarang. Kalau salah satu yang meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fiik, Ibu. Amin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik. Ya. Nah, cukup Pak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Sebenarnya yang harus dilakukan oleh kaum muslimin adalah
belajar agama Islam secara mendalam. Maka permasalahan yang pertama yang ditanyakan akan mudah dijawab. Kalau dalam orang yang belajar agama Islam secara mendalam, maka dia akan sangat mudah untuk tidak percaya dengan siapapun yang mengatakan apapun kecuali dengan dalil. Karena para ulama berkata, qaulul alim yustadallu lahu la yustadallu bihi. Perkataan seorang, baik itu alim atau bukan, dicarikan dalil atasnya dan tidak dijadikan dalil. Jadi kaum muslimin ini kan, saya tuh kadang kasihan dengan orang-orang yang sibuk dengan media sosial. Kemudian cara beragamanya itu sibuk dengan apa yang terjadi di media sosial. Kehidupannya sibuk dengan yang viral di media sosial. Itu sangat mengganggu ibadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada rasa kasihan tersendiri gitu. Kok sibuk ya dengan sesuatu yang viral, kemudian nanti muncul, nanti turun lagi, tenggelam lagi, muncul yang lain, sibuk lagi. Nah, ini contoh-contoh orang yang kadang-kadang nggak belajar agama dalam, sedangkan orang yang belajar agama dalam ya dia tinggal lewat begitu saja. Dia akan tahu bahwa perkataan seseorang tidak akan pernah dianggap kecuali dengan dalil. Karena yang menjadi ukuran adalah dalilnya. Satu hisapan dengan adalah satu zikir, kemudian kopi, siapa yang mati di atasnya begini, maka cukup. Mana dalilnya? Kalau dia ada dalil, dalilnya sahih atau tidak? Kalau ada dalil sahih atau tidak? Kalau sahih, benar nggak dalil tersebut diletakkan dalam permasalahan tersebut? Nah, cara beragama yang seperti ini tidak didapati dengan hanya ngaji lewat reels, hanya ngaji lewat short, hanya ngaji lewat video-video pendek. Beragamalah dengan cara belajar agama yang mendasar, sistematis, berguru dengan sebuah kitab, bersimpuh di hadapan mereka. Ini yang menjadikan kaum muslim kadang sangat rapuh gitu dengan apa yang viral. Belum lagi kalau dilihat dari kondisi sosiologi politiknya, bahwa itu kadang-kadang diciptakan, cipta kondisi sehingga selalu gaduh, tidak menginginkan ketenangan di tengah kaum muslimin. Nah, seperti itu. Maka saya nasihatkan, belajarlah yang mendasar dari agama Islam dengan seorang guru berdasarkan kitab yang memang berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak mudah terambang-ambing, ada isu sana, sibuk dengan, ada isu sini, sibuk dengannya. Ada bocil ngomong, disibukkan dengannya. Kalau kita dulu mengatakan, guru-guru kita mengatakan lasta fadhin, kita bukan orang-orang yang proletar yang kosong melompong kemudian mengomentari sesuatu yang sangat remeh di tengah kaum muslimin gitu. Sampai orang-orang yang awam pun tahu bahwasanya itu adalah menyimpang. Adapun sikap kita, maka ataupun bagaimana orang itu kok belum diapa-apain, nah itu kembali kepada yang memiliki wewenang di negara ini, ya, memiliki wewenang di negara ini. Tapi saya nasihatkan kaum muslimin, belajarlah ilmu agama yang mendalam, yang dari dasar sistematis dengan seorang guru berkitab. Ini saya itu sesuatu yang malah membuat kita ya tawain aja deh gitu. Saking tidak pentingnya untuk dijawab, gak usah menyibukkan diri dengannya deh gitu. Masih ada ilmu-ilmu yang lain yang bisa kita lebih pelajari lebih dalam lagi.
Nah, jadi kaedahnya tadi begitu Pak. Ya, semua perkataan orang tidak ada nilainya tanpa dalil. Jika ada nilainya, maka harus berdalil. Siapapun orang itu, bahkan Ustadz Salafi sekalipun. Kalau dia menekankan sesuatu, jika ada dalil, baru diterima. Jika nggak ada dalil, nggak ada diterima. Ini pegang hidup, pegang erat-erat sebagai sebuah tata cara beragama. Qaulul alim yustadallu lahu la yustadallu bih. Ucapan seseorang yang alim dicarikan dalil atasnya, bukan dijadikan dalil dengannya. Karena dalil itu hanya dari Al-Quran dan hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para sahabat. Adapun yang kedua yang berkaitan dengan tidak boleh membunuh atau menyiksa dengan api, bukankah yang berwenang seperti kepolisian ataupun tentara memiliki senjata api? Maka jawabannya iya, tidak boleh asal pakai. Tidak boleh seseorang asal pakai, ya, karena sama saja dia dengan membunuh seseorang. Tapi kemudian kalau seandainya diputuskan bahwa dia dihukum mati dengan ditembak, ya, ini nanti ditanyakan kepada yang lebih ahli fatwanya, ya, karena saya tidak bisa menjawab. Kalau seandainya dia dihukum mati dengan keputusan pengadilan dan hukuman matinya ditembak, apakah itu tidak boleh juga? Allahu a'lam. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini, ya tidak boleh sembarangan untuk menggunakan senjata api tersebut, meskipun dia pihak berwenang. Kemudian yang ketiga tadi tentang apa Ustaz? Hukum gantung di dalam agama Islam itu masuk ke dalam ta'zir. Kalau seandainya ada ta'zir dari para hakim, maka dia diperbolehkan. Ta'zir itu artinya hukum yang menurut hakim itu adalah sebuah hal yang dilakukan. Seperti misalkan seorang yang mencuri tapi batas curiannya tidak sampai kepada potong tangan, lalu dia ditakzir dengan dicambuk beberapa kali. Nah itu keputusan kepada hakim. Begitu juga hukum gantung. Wallahu a'lam. Masalah taubat dia atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi ada hadisnya bahwa anak Adam yang pertama yang mencontohkan pembunuhan, bagaimanapun bertanggung jawab atas seluruh pembunuhan tanpa kebenaran. Dan itu adalah dari akibat manda'a ila dhalalah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'an. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosanya dan dosa yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa yang mengikutinya sedikit. Nah, wallahu a'lam. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin menggarisbawahi lagi tadi masalah membunuh ataupun hukum mati dengan tembakan. Maka ada perkataan para ulama, wa qatlun bisayfi haddan wa illa qutila bisayfi fil hal yudrafu unuqah, yang artinya orang yang seperti orang murtad, kemudian orang yang memerangi kaum muslimin, orang yang meninggalkan sholat, maka itu boleh hakim untuk menentukan pembunuhannya dengan pedang, yaitu dipenggal lehernya. Ya. Kemudian sebagian ulama-ulama generasi terakhir mengatakan boleh dihukum dengan hukuman had, yaitu dengan ditembak. Kenapa? Karena tujuan dari ditembak adalah ta'jilul maut, yaitu disegerakan kematiannya. Adapun dengan digantung tadi, seperti yang sudah saya ungkapkan, bahwa itu adalah sebagian ulama membolehkannya karena dia ta'zir, karena dia adalah hukuman yang dipilih oleh seorang hakim, mungkin agar menjadi beban berat bagi yang melihatnya sehingga tidak melakukannya seperti hukuman dia, seperti perbuatan dia, maksud saya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ada pun nasihat yang ingin saya sampaikan di penghujung kajian ini. Ada hal yang sangat menarik yang harus kita pahami dalam kehidupan kita ini, adalah seseorang terkadang menyesal di akhir hidupnya karena meremehkan perkara-perkara akhirat dan terlalu mengeluarkan usaha yang begitu maksimal untuk perkara dunia. Kadang siang, malam, sore, pagi, dia kejar untuk perkara-perkara dunianya. Tapi kebanyakan dari manusia lalai untuk bersungguh-sungguh untuk kehidupan yang hakiki, kekal abadi selamanya, yaitu antara surga dan neraka. Maka yang terjadi nanti pada hari kiamat, dia akan menyesal, merasa rugi yang tidak bisa dibayar. Allah berfirman, hatta idza ja'atuhumus sa'ah baghtah qalu ya hasratana ala ma farratna fiha, yang artinya, dan ketika datang kepada mereka
kiamat itu dengan tiba-tiba. Mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Nah, ini menjadikan kita jangan sampai melalaikan tentang persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Sebagian orang terlalu inhimak. Inhimak itu mengeluarkan tenaga begitu banyak, begitu luar biasa. Seakan-akan dia ingin hidup selamanya di dunia. Tetapi dia lalai untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Yang mana kehidupan setelah kematian dimulai saat dia mati. Sedangkan dia mati, tidak ada yang mengetahuinya apakah masih lama atau setengah lama atau dekat atau sangat dekat. Sedangkan setelah mati, kehidupan lebih lama dan lebih kekal. Maka jangan sampai melalaikan untuk persiapan kehidupan akhirat. Hanya orang-orang yang tidak berpikir panjang, yang terlalu sibuk dengan dunia, dan dia lupa untuk mempersiapkan persiapan kehidupan setelah kematian. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.